Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sejarah Islam pasti sudah pernah membahas tentang Ashabul Kahfi, terutama dalam surah Al-Kahfi. Kali ini kita akan membahas apa itu Ashabul Kahfi. Mari kita mulai kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan mengenai kisah Ashabul Kahfi yang berada dalam sebuah gua kurang lebih 300 tahun lamanya. Dikisahkan dalam Al-Quran bahwa kisah Ashabul Kahfi adalah kisah 7 pemuda yang tertidur lelap di dalam gua selama 309 tahun. Kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Para pemuda itu bersembunyi di dalam gua untuk melarikan diri dari kekejaman Raja Dicyanus. Raja Dicyanus merupakan raja Romawi. Ia menganggap berhala sebagai tuhannya. Dicyanus berkuasa atas kota Tarsus pada periode 249 Masehi sampai 251 Masehi. Raja Dicyanus merupakan sosok pemimpin yang angkuh, kejam, dan khianat terhadap rakyatnya. Dalam kisah Ashabul Kahfi, diceritakan bahwa Dicyanus mengancam akan menghukum mati siapa saja yang tidak sejalan dengannya, termasuk dalam hal kepercayaan. Ada yang mengatakan bahwa ketujuh pemuda itu merupakan pengikut Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi, banyak juga yang menyangkal karena mereka hidup sebelum berkembangnya milah Nasraniyah. Sedangkan peristiwa Ashabul Kahfi merupakan tema yang dikemukakan kaum Yahudi kepada kaum Quraisy untuk menguji kebenaran kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut sudah terbukukan dalam kitab-kitab ahli kitab dan terjadi sebelum kemunculan agama Nasrani. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa mereka merupakan para pemuda yang lari untuk menyelamatkan keimanan mereka, karena mereka saat itu kaum mereka sedang dilanda dengan kesyirikan dan pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Supaya syirik itu tidak menimpa mereka, maka mereka mengasingkan diri ke dalam sebuah gua. Ketika mereka masuk ke dalam gua itu, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon rahmat dan belas kasih-Nya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Lalu mereka berdoa, 'Wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini.'" Surat Al-Kahfi ayat 10. Dari doa para pemuda itu terdapat satu sisi yang ditekankan oleh Syekh As-Sa'di, yaitu yang pertama, mereka telah menggabungkan antara usaha yaitu lari dari fitnah dan menuju ke suatu tempat yang bisa menjadi persembunyian. Yang kedua, mereka tunduk dan melakukan permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan urusannya dan tidak menyandarkan urusan-urusan kepada diri mereka sendiri dan kepada sesama makhluk lainnya. Para pemuda tersebut hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak seperti kaum mereka. Maka Allah mensyukuri keimanan mereka dan kemudian menambahkan hidayah atas diri mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk." Surat Al-Kahfi ayat 13. Kemantapan dan keteguhan hati mereka sangat patut dicontoh, karena seluruh penduduk memusuhi mereka. Sedangkan usia mereka pada saat itu masih sangat muda, yang bisa saja terpengaruhi oleh orang tua. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meneguhkan hati mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi."
Kami sekali-kali tidak menyeru ialah selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Surat Al-Kahfi ayat 14. Demikian tinjauan menurut Syekh Al-Utsaimin. Para pemuda tersebut telah mengeratkan antara ikrar terhadap contoh tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah dan konsisten dengannya, disertai dengan penjelasan bahwa Allah lah zat yang hak dan selainnya merupakan kebatilan. Ini menunjukkan mereka benar-benar mengenal Rabb dan adanya tambahan hidayah pada mereka. Sebagaimana telah tercantum dalam Al-Quran yang berbunyi, kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ada kebohongan terhadap Allah? Surat Al-Kahfi ayat 15. Para pemuda itu meminta pembuktian kepada kaumnya bahwa apakah sesembahan mereka adalah sesembahan yang hak, dan mereka meminta pembuktian bahwa apakah ibadah yang mereka lakukan adalah benar, dan dua hal ini mustahil dapat dibuktikan oleh orang-orang tersebut. Karena mereka tidak mampu membantah argumentasi para pemuda tersebut, maka kekerasan fisik yang akan menjadi langkah mereka selanjutnya. Jika dalam kondisi darurat mengancam keagamaan seseorang, maka sangat dianjurkan untuk melakukan pengasingan diri. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran yang berbunyi, dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rabb-Mu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Surat Al-Kahfi ayat 16. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencurahkan sebagian rahmat-Nya dan memudahkan urusan mereka dengan petunjuk yang lurus dalam urusan mereka. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga agama dan fisik mereka serta menjadikannya termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan makhluknya. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada di tempat yang luas di dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Surat Al-Kahfi ayat 17. Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan mereka saat tertidur lelap. Lalu mereka saling bertanya satu sama lain mengenai berapa lama mereka tertidur di dalam gua tersebut. Mereka mengira mereka hanya menghabiskan waktu untuk tidur selama sehari atau hanya setengah hari saja. Namun ternyata mereka tertidur selama beratus-ratus tahun tanpa ada perubahan pada fisik mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang berbunyi, dan demikian pula kami pertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka, Rabb mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang-orang yang berkuasa atas mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 21. Demikianlah kisah tentang Ashabul Kahfi. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah mementingkan agama dari apapun, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkanmu dari segala mara bahaya. Tawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dilanda masalah, dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongmu. Terima kasih sudah menonton channel ini. Mohon kritik dan sarannya ya, agar channel ini bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.